As-sabi, ya, yang nomor 7 dari masalah-masalah yang harus diperhatikan oleh para suami ini, ayat ta'allama al-mutajawwiz min ilmil haid. Ya. Jadi kalau mau jadi suami, ya, udah siap menjadi seorang suami, maka dia usahakan dibekali dengan ilmu-ilmu agama, karena ini sangat penting sekali. Di mana ngajarin bini, ya, taklim, dirosah kepada bini, kepada keluarga, ini hukumnya wajib. Maka kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istrinya tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah darah. Masalah darah ini bukan masalah gampang. Mayoritas orang, umumnya orang kagak tahu, ya, kagak bisa ngebedain ini darah apa, darah apa, darah apa. Kenapa? Kalau sampai dia nggak tahu, maka dia nanti bisa melanggar aturan hukum syariat karena faktor ketidaktahuan. Kenapa? Karena nggak semua darah yang keluar dari farjinya perempuan ini berupa darah haid. Ya, haid itu ada aturannya. Ya, paling sedikit sehari semalam, umumnya seminggu. Ya, paling banyak itu 15 hari 15 malam. Selebihnya andaikan dia masih mengeluarkan darah, maka darah itu sudah bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah, di mana orang yang sedang istihadah, ya, ini tetap berkewajiban puasa, tetap berkewajiban sholat. Dan itu dihukumi sebagaimana orang yang beser, orang yang daimul hadas. Ya, ketika dia sholat, ya, dia wudhu dengan cepat, walaupun terus dia mengeluarkan darah, ya, nggak masalah. Ya, sama seperti kita mungkin punya luka dan ketika sholat luka itu terus mengeluarkan darah, atau orang yang biasa kencing yang kagak bisa ditahan seperti itu. Ya. Maka hukum dia melaksanakan sholat, hukum dia puasa, atau kewajiban-kewajiban syariat ini tetap masih terus berlaku buat dia. Dan orang yang kagak ngerti disangkanya enak nih, gue libur terus sholat. Kenapa? Karena orang yang haid ini nggak wajib mengqadha sholat, berbeda dengan puasa. Dan kalau dia nggak ngerti, ini bahaya. Ya, jadi hukum-hukum diajarin tentang ilmunya haid dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah haid. Kemudian wa yu'allimu jauzatahu ahkamas sholat. Ya. Kewajiban laki juga ngajarin bininya, ngajarin anggota keluarganya, ya bininya, ya anak-anaknya, ini tentang hukum-hukum sholat. Sekilas dalam pengucapan sholat gampang, sholat, kan begitu, cuma tinggal ngomong sholat. Tapi pada praktiknya sholat ini bukanlah suatu perkara yang gampang, karena dalam sholat membutuhkan syarat, membutuhkan rukun. Ya, berapa banyak, mohon maaf, orang yang ngaji ke saya, ya, ketika dia belajar fikih yang berhubungan dengan masalah ibadah, ini ternyata ternyata mandinya salah. Ya, mandinya bukan mandinya salah, aturan mandinya salah, sehingga, ya, hadas besarnya itu nggak pernah hilang. Padahal orang yang punya hadas besar larangannya banyak. Baca Quran dia kagak boleh, megang Quran dia kagak boleh, masuk masjid kagak boleh, sholat haram, puasa haram, kalau buat yang haid, ya, ini, kalau buat yang junub mah kagak. Ya, pokoknya banyak larangan-larangan orang yang haid, dan ternyata itu salah. Atau mungkin dia belajar ngaji, tetap dia belajar, tapi cuman tanpa ada penjelasan yang detail masalah seperti itu, sehingga wudunya juga salah, batasan wudunya salah, di mana tempat dia wudu, niat ketika wudu juga salah, batasan wudu juga salah. Ini susah sholat, ya. Makanya Nabi jauh-jauh hari dulu itu udah nganjurin kepada kita umat Islam, ajarin anak, ya, ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun udah mulai diajarin tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat. 10 tahun dia masih belum ngerjain sholat, ya boleh dipukul, boleh dikasih hukuman, karena sholat itu bukanlah suatu perkara yang gampang. Itu. Ini penting. Kemudian wa yukhawifuha minallahi in tahsahalat fi amriddin. Kemudian juga bagi seorang suami ini boleh, ya, hukumnya untuk nakut-nakutin bini. Artinya disuruh bini kita itu untuk takut kepada Allah, intasahalat fi amridin, andaikan mereka itu ngegampangin masalah agama, ya. Kadang-kadang kan, ya, bini sekali 2 kali disuruh susah, bandel banget, sholat aja susah banget, ini kagak mau gitu, ya, boleh takut-takutin. Ya, takut-takutin bahwasanya dunia ini yang kita tempatin ini buat tempat ibadah, dunia ini tempat begini, kita hidup di sini mah cuma sebentar, apa segala macam lokasi tuh gitu. Ya, tapi kan juga ngasih tahu kayak begitu juga kagak gampang, jangankan yang biasa, ustaz juga susah. Begitu. Mohon maaf ini, emang faktanya kayak begitu, ya. Fa in kana ar-rajul qa'iman bi ta'limihi falaysa lahu al-khuruj li su'alil ulama, ya.
Kalau emang kita sebagai suami ya, sebagai suami-suami ini mampu untuk memberikan pelajaran yang dibutuhkan oleh keluarga kita, wabil khusus kepada istri kita, maka haram hukumnya buat seorang istri ini keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Ya, nggak boleh ngaji keluar. Ya, kenapa? Di rumah udah cukup. Ya, kenapa? Karena istri keluar rumah kemarin di bab-bab sebelumnya ini banyak ya. Dia boleh keluar dalam kondisi ini hukum Islam ya. Kalau mestinya tradisi kita di Indonesia ya, bukan berarti pas habis ngaji lu kagak boleh keluar. Ya jangan begitu, ntar ekstrim katanya. Begitu. Tapi secara aturan ya, secara aturan ini kita kudu tahu ya. Kalau mestinya para suami ini udah sanggup memberikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan oleh para istri yang berhubungan dengan hukum syariat, ini haram hukumnya buat para istri keluar rumah. Ya, kalau memang dia mampu. Wa in qasura ilmu rajul, tapi gimana kalau lakinya nih kagak ngerti? Ya. Boro-boro buat ngajarin dia juga kagak ngerti umpama, ya. Walakin taba anha fi su'ali fakhbaroha bi jawabil mufti falaysa laha al khuruj. Ya, ini lakinya ya, kita mungkin sebagai lakinya ini kagak ngerti. Tapi ya kita tetap yang keluar ya, yang keluar rumah ini kita. Ya, yang keluar rumah ini kita. Kita yang nanya sama ulama tentang hukumnya haid gimana. Ini di rumah aja. Setelah kita bertanya kepada ulama, kemudian kita kasih tahu, kita ceritain, oh hukum haid begini, maka tetap istri nggak boleh keluar. Sekalipun suaminya nggak ngerti, ya, tapi suaminya ini yang gantiin dia, biarin gue aja yang belajar, ntar gue kasih tahu begitu. Maka tetap si istri ini nggak boleh keluar rumah buat nanya. Nah, kenapa? Udah diwakilin sama lakinya. Tapi kan boro-boro yang kayak begitu, jarang. Ya, gue aja yang ngaji, ntar gue kasih tahu. Bukan jarang, langka. Ya, tapi gitu ya. Jadi hukum istri ini keluar rumah kalau emang lakinya yang bisa ngajarin, dia nggak boleh keluar rumah. Ya tetap dia nggak boleh keluar rumah walaupun lakinya kagak bisa, tapi lakinya yang gantiin dia ngaji. Ntar dia kasih tahu tuh yang didapetin dari ngaji. Cuman permasalahannya kan sekarang ini pengajian juga nggak peka masalah ini. Ya mohon maaf, ini pengajian yang berbut cuman tahlil, yasin, salawatan, udah isi yang berhubungan dengan hal-hal yang paling dibutuhin ini ditinggalin, bahkan nggak kepikiran. Ini masalahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak kayak gitu lagi. Mudah-mudahan kedepannya itu lebih paham ya, bahwasanya yang dibutuhkan dalam agama ini mana yang lebih dulu yang harus diduluin ya, ketimbang hal-hal yang sifatnya itu hanya sebatas pelengkap saja. Emang bagus ketika tiap mengaji dia baca yasin, doain orang tua apa segala macam, tapi ilmu tuh nggak pernah tambah ya, cuman itu aja. Makanya usahain ya, pembahasan yang berhubungan dengan masalah hukum ini lebih ditekankan ketimbang sifat-sifat yang hanya sebatas pelengkap dalam agama. Kemudian fa'ilam yakun dalika falah al-khuruj lisu'al. Tapi kalau misalnya lakinya kagak ngerti hukum agama ya, maka al-khuruj lisu'al, maka si istri tadi ini boleh dia keluar ya untuk bertanya tentang masalah agama kepada para ulama ya, para orang-orang yang ngerti. Wa yasi ar-rajul yamnauha, dan suami ini berdosa kalau menghalang-halangi. Jadi laki udah geblek gitu, kagak bisa ngelarang. Nah ini double tuh ya, dosanya double ya, Tapi juga buat laki-laki tadi ini, setelah kita ngaji ini kita tanya dulu bininya, artinya bukan tanya dulu ya, diarahkan, lo yang lu butuhin tuh ilmu ini, lu belajar ilmu itu kepada orang yang ngerti ilmu ini ya, bukan asal sebatas dia keluar ya. Tapi ngaji itu udah bagus, alhamdulillah ya, di kampung kita banyak buat pengajian. Cuman masalahnya itu tadi, jadi kurang menyentuh hal-hal yang paling prinsip dalam agama ini yang banyak dilupain.